Segi pendidikan ini sejalan Pak dengan arahan pemerintah pusat bahwa di kurikulum Merdeka itu harus ada yang namanya P5. Apa P5 itu? Alhamdulillah ya, saya pagi ini sudah ketemu dengan Ibu Kadis yang super sibuk. Saya pikir hari libur ini beliau mancing, ternyata ya beliau menyempatkan waktu untuk ya ngobrol-ngobrol lah, ya kan, kisah-kisah, berkisah-kisah kata orang Pontianak. Ya, gimana Bu Kadis, kok datang sendiri? Memang terbiasa datang sendiri Pak, nyetir sendiri. Ya, jadi sudah terbiasa. Hebat Ibu ini ya. Kebiasaan tuh kalau pejabat tuh sopirnya ada, 2, 3, ya kan, ada pengawal, ada ajudan. Ternyata Ibu ini memang ya bukan dibikin-bikin, kesederhanaan itu bukan dibikin-bikin ya. Dan saya tahu beliau ini memang dari kota dulu tuh ya suka saya lihat ya, walaupun waktu itu dia staf, tapi sudah nampak ada aura kepemimpinan. Kasih Ya, Pak. ternyata benar ya, tidak salah. Umur masih muda. Berapa sekarang umur Ibu? 43 Pak. Oh, 43 sangat muda itu. Mungkin bagusnya jangan saya panggil Ibu ya. Panggil Ade ya, atau panggil anak. Alhamdulillah ya. Pagi ini saya ya tak direncanakan bisa ketemu dengan komunitas senam ibu-ibu. Dan yang kedua, saya juga pagi ini tak direncanakan juga bisa ketemu dengan salah satu pejabat di provinsi, yakni Kadiknas ya. Dinas Pendidikan Rita, Kebudayaan. Ibu Rita. Dan saya tahu Ibu Rita ini karena dari dulu waktu saya di kota itu suka saya panggil-panggil. Dan anaknya lincah ya. Kemampuannya bisa diandalkan dan semangatnya. Saking semangatnya, hobinya mungkin Bapak Ibu sekalian ya akan heran kalau saya jelaskan. Dia ini hobinya mancing, mancing udang. Nah mungkin nanti bisa ditayangkan ya, gimana benar nggak saya ngomong dia mancing udang. Ya mungkin itu yang satu keistimewaan beliau ini. Ya udang itu kalau dapat, dia dari bengkok jadi lurus. Nah, berarti udang tuh suka dipancing oleh beliau ini. Dan yang kedua, yang nggak kalah hebatnya beliau ini, dari dulu memang suka berpetualang ke desa-desa. Dan anehnya, dia orang kota dan aslinya di Landa atau Ngabang, tapi dia berpetualangnya di daerah Kuburaya sampai bermalam segala. Tapi oke lah. Dan sekarang itu kebiasaan itu tetap beliau bawa ke provinsi. Dan alhamdulillah prestasi demi prestasi, ya salah satu yang membuat Pemda provinsi yang banyak prestasi adalah Diknas ya, pendidikan dan kebudayaan. Dan ini saya lihat, saya berapa kali ngikutin kerja kunjungan Pak Gub ke daerah-daerah, seluruh kabupaten, SMK, SMA, mantap semua. Nah ini tidak terlepas dari pembinaan beliau. Assalamualaikum Bu Kadis. Waalaikumsalam Pak Apa Akib. kesibukan sekarang? Kesibukan sekarang tentunya pasti tugas dan fungsi di Dinas Pendidikan Kebudayaan, kemudian turun lapangan Pak yang pasti. Amin. Hari libur diupayakan mengunjungi sekolah-sekolah. Nah itu jadi dimanfaatkan karena kalau hari kerja agak terbatas ya Pak karena tugas dan fungsi. Ya. Jadi nggak salah saya membuat pengantar tadi seperti itu ya. Betul Pak, betul sekali. Jadi hobi selaras dengan fashion, selaras dengan tugas dan fungsi. Nah itu jadi disatukan, menjadilah satu kegiatan yang saya harapkan dampaknya positif lah Pak. Amin. Fungsi. Nah ini yang diharapkan, saya tahu benar visi misi Pak Gub ke depan itu ya, yang ditonjolkan beliau itu adalah masalah kesehatan dan pendidikan. Dan kita bangga untuk pendidikan di Kalbar ini ya sekarang ini sudah bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Pak. Saya ngalamin sendiri ya, karena saya harus cerita yang sebenarnya. Anak saya itu dulu TK-nya di Sintang, SD-nya di Sintang, SMA-nya di SMP-nya di Pontianak, SMA Pontianak, dan kuliah kedokterannya di Jakarta, di swasta. Tapi begitu ngambil
S2-nya, ngambil spesialis mata di Gajah Mada. Alhamdulillah hasil prestasinya ya dapat cum laude. Malah mau diambil jadi tenaga di Gajah Mada, beliau ya nak mengabdi dulu di Kalbar. Dan banyak lagi saya lihat ya SMA-SMA yang bisa masuk akademi kepolisian, akabri, ya kan, akademi imigrasi, macam-macam lagi lah. Nah ini kan suatu kebanggaan buat kita. Nah ini yang harapan kita orang tua-tua ini ya, kembali kepada orang tua, bagaimana menjadikan apa sih anak itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Kadis. Silakanlah Bu Kadis, apa yang Bu Kadis ya program utama ke depan ini untuk Kalbar. Oke, kasih Pak Akip. Memang kita dalam melaksanakan tugas tentunya harus sama atau tujuannya ini harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Yang menjadi program atau prioritas tentunya adalah sarana prasarana pendidikan, kemudian peningkatan kualitas guru, kemudian kita juga meningkatkan prestasi siswa. Tadi yang disampaikan oleh Pak Akip, prestasi-prestasi kita itu di tahun 2022 itu sebanyak 75 prestasi Pak. Alhamdulillah. Baik itu tingkat internasional maupun tingkat nasional ya, ini diraih oleh anak-anak peserta didik kita. Jadi untuk sarana prasarana di tahun 2023 ini akan dibangun tambahan sekolah baru ini Pak. Ini yang terbanyak Pak, kalau saya lihat dari perkembangan jumlah sekolah dari tahun-tahun sebelumnya, ya itu paling penambahannya tidak terlalu banyak. Dan tahun 2023 dalam rangka pemerataan jumlah sekolah di Kalimantan Barat, ini kita akan membangun sebanyak 24 unit sekolah baru. Amin, amin, Allah. Di mana kecamatan-kecamatan yang sebelumnya tidak ada sekolah, ini kita penuhi Pak. Salah satunya itu di perbatasan ya Pak ya, itu di Kecamatan Puring Kencana, Kapuas Hulu, itu udah paling ujung Pak. Itu sudah puluhan tahun memang tidak ada sekolah di sana. Saya turun langsung ke sana, ini medannya lumayan jauh ya Pak ya. Dari Putus Ibau ke Badau dulu, nginap satu malam di sana. Terus besok paginya saya lanjut sekitar 3 jam masuk ke Puring Kencana lewat Jalan Sawit Pak. Kenapa saya harus ke sana? Karena saya harus pastikan lokasinya ini representatif Pak. Jadi untuk memudahkan peserta didik itu menuju lokasi. Jadi jangan sampai nanti sekolah yang mau dibangun tempatnya jauh. Jadi anak-anak susah menuju ke sekolah kan Pak. Nah itu saya cek langsung ke sana. Kemudian juga di Pulau Karimata Pak. Pulau Karimata dari Sukadana kalau kita naik kapal itu 10 jam. Nah itu saya juga ngecek langsung ke lokasi. Nah itu nggak ada penginapan ya, nggak ada hotel. Bapak Ibu kalau ke sana ada hotel, itu kita nginapnya di rumah warga Pak, numpang. Kenapa juga mesti saya cek ke sana? Karena di sana itu banyak lokasi merupakan cagar alam laut Pak. Sehingga banyak daerah konservasi atau kawasan, dan saya harus pastikan bahwa clean and clear, lahannya bisa kita bangun. Dan sama Pak, jadi ada 3 pulau di sana yang ada 3 SMP-nya, tetapi sudah puluhan tahun juga tidak ada sekolah. Sehingga anak-anak hanya sampai tamatan SMP. Nah itu kan mempengaruhi indeks pembangunan manusia khususnya di bidang pendidikan. Nah jadi kita hadirkan tahun 2023 ini sekolah di sana. Dan banyak sekolah lain yang kita hadirkan Pak, untuk kecamatan-kecamatan yang memang belum ada SMA atau belum ada SMK-nya. Nah itu. Oke, berarti ini benar. Saya sempat ngobrol dengan Wakil Bupati Kayong ya. Ya. Karena kebetulan beliau kan suka di rumah Pak Wan Nasir, mantan Bupati Kapuas Hulu, karena kader P3 kan. Dan sekilas dia cerita, Ibu Kadiknas itu hebat Pak Akip. Kenapa? Beliau dia kan kalau pakai kapal sendiri itu kapalnya mahal ongkosnya. Karena keterbatasan, dia paham keterbatasan anggaran ya. Dia kerjasama dengan kami. Ya kami kebetulan punya sarana speed. Betul. Jadi saya antar pakai speed, saya pun ikut nginap dia bilang. Betul. Jadi artinya memang ibu ini ya nggak salah saya bilang, ya orangnya banyak akalnya Mbak. Ya,
sampai kepala daerah pun diajaknya kongsi. Tapi kongsi untuk baik, Betul, ya Pak. kan? Karena kalau pakai speed sendiri itu ongkosnya bisa Mahal, Pak. belasan juta. 15, Pak. Oh, Kalau 15 juta. kita sewa speed itu biayanya 15 juta ya, Pak ya. Jadi dia pakai pendekatan kepada Pemda kabupaten kota. Nah, ini yang benar. Jadi kalau keterbatasan itu bukan hambatan, tapi dicarikan solusi yang benar. Betul. Oke, benar berarti ya, Pak Wakil Bupati Kayong. Ya. Nah, saya selalu tertarik apa tadi yang disampaikan Ibu. Setiap saya ngikut kunjungan kerja Pak Gubernur, beliau tuh selalu ya sambutan itu selalu menekankan jangan lupa ngurus BPJS. Yang kedua, jangan lupa anak disekolahkan. Iya. Karena apa? Pemda sudah memberikan biaya untuk gratis sekolah. Betul. Dari sepatu, baju, bla 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 bla. Ini masyarakat Kalbar, tolong didengar, disimak apa yang disampaikan Pak Gub, dan ini sebagai penanggung jawab sebagai Kadiknasnya. Jadi benar dah, ya. Saking ingin memajukan pendidikan di Kalbar, beliau selalu pidato. Saya pikir benar ke? Sayang sekali kalau masyarakat tidak memanfaatkan apa yang disampaikan oleh beliau ini. Ya, gimana sih prosesnya sampai gratis sekolah, ya kan, ngurusnya macam mana? Karena saya kebetulan berapa waktu yang lalu secara nggak sengaja juga saya berenang ketemu dengan pengusaha-pengusaha Jakarta. Dia ribut cerita soal Kalbar. Saya nimprung. Mungkin dia karena saya ini dianggap pengusaha, dia cuek. Tapi tiba-tiba dia datang ke saya, Pak Akib, dia bilang, saya belum kenal, saya kecewa benar dengan pemerintah Kalbar. Kenapa? Kami ngurus izin udah puluhan tahun. Ya, kami ingin memajukan Kalbar. Kami bukan orang Kalbar. Saya bilang, masalah apa? Ya, yang ngurus ini toko, jangan ngurus toko kelontong kali, saya bilang. Saya ajak gurau ya. Saya serius Pak Akib. Ternyata mereka ngurus izin untuk pendidikan. Nah, saya bilang datang aja ke Pontianak. Makanya waktu itu saya bawa ke Ibu Kadis dan ke Pak Sekda. Nah, kemarin saya ketemu di Jakarta lagi. Dia bersyukur, terima kasih benar, nggak nyampe sekian bulan izin keluar. Nah, ini yang diharapkan ya. Dulu saya ingat benar bagaimana Pak Sutarmiji sebagai wali kota izin 99 ya izin dipangkas menjadi 16 izin. Dan IMB dulu tanpa sertifikat asal ada surat keterangan lurah, camat bisa keluar sertifikat. Nah, ini gimana kiat Ibu untuk menanggapi keluhan masyarakat seperti itu? Oke. Yang pertama saya tanggapi dulu terkait dengan perlengkapan sekolah. Nah, nih Pak, perlengkapan sekolah, kemudian beasiswa. Ini program yang memang sangat-sangat diapresiasi oleh masyarakat, Pak. Program Bapak Gubernur tentunya ya, Pak ya. Untuk pengadaan atau penyediaan perlengkapan sekolah siswa tidak mampu, di mana kita tahu beliau menyediakan melalui anggaran Dinas Pendidikan untuk siswa tidak mampu ini perlengkapan siswa, jadi ada pakaian, ada sepatu, ada tas gitu ya. Jadi anak-anak siswa yang baru mau masuk sekolah kelas 10 gitu ya, SMA, SMK itu nggak perlu lagi belanja pakaian, kan cukup mahal itu biayanya. Ya, Pak, mungkin sekitar 850, 1 juta atau 1.200.000. Sehingga terbantu. Yang pertama, ya siswa tidak mampu, ada bantuan dari pemerintah terkait dengan perlengkapan sekolah yang pertama. Yang kedua ada beasiswa. Beasiswa itu per anak, seluruh anak itu 100.000 untuk tahun 2023 per bulan ya. Jadi ada 12 bulan artinya 1.200.000. Sehingga tidak ada alasan Pak untuk anak-anak tidak sekolah. Betul. Harus bayar SPP, harus bayar ini, itu tidak ada lagi. Sekolah tidak boleh menarik biaya apapun. Nah, ini program beliau yang sangat-sangat bagus ya Pak ya. Sehingga ini sangat menekan anak putus sekolah Pak. Jadi tidak ada lagi alasan ekonomi orang tua tak bisa bayar. Nah itu sangat diapresiasi oleh masyarakat. Dan untuk tahun 2023 ini sudah kita salurkan ke seluruh sekolah. Jadi tidak ada lagi
keterlambatan dalam pembayaran honor guru segala macam. Ini antisipasi kita, Pak. Nah, kemudian terkait perizinan. Nah, perizinan saya rasa tidak ada alasan untuk kita, Pak, menahan perizinan jika persyaratannya lengkap, Amin, ya amin, kan? amin, 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 Jika amin. memang hasil peninjauan lapangan kami terpenuhi, ya, sehingga dalam rangka memeratakan sarana prasarana pendidikan yang ada di Kalimantan Barat, pemajuan pendidikan di Kalimantan Barat, harusnya kita itu memberikan layanan yang cepat, Pak. Betul. Kalau tidak salah saya kemarin nggak sampai waktu berhubungan nggak sampai 1 bulan, Pak. 1 bulan, Cepat ya. 1 bulan persyaratan mereka kita minta lengkapi dulu, kemudian kita turunkan tim ke lapangan, kemudian kita cek di lapangan sudah memenuhi persyaratan, gurunya, gedungnya segala macam, kita proses dan alhamdulillah kita terbitkan. Alhamdulillah. Jadi benar apa yang disampaikan kawan-kawan dari pengusaha Jakarta itu, ya mereka-mereka ini bukan orang Kalbar, tapi dia peduli tentang pendidikan di Kalbar. Dan izin itu udah puluhan tahun Pak Akip, ya. Tapi begitu saya ngobrol dengan Pak Akip nyuruh ke Pontianak, ketemu dengan Pak Bu Kadis dan Pak Sekda, ternyata nggak nyampe sebulan. Sepanjang persyaratan benar, Ya. udah keluar Sudah izinnya. kita terbitkan, Pak. Dan mereka akan balik lagi. Nah ini Alhamdulillah. feedbacknya mereka akan balik lagi. Investasi lagi, Ya, Pak. investasi lagi dan akan lebih besar. Oke. Mereka akan membuat sekolah industri dan pertanian. Pertanian ya, Pak ya. Iya. Oke, Nah, kita alhamdulillah. sambut. Nah ini yang kita harapkan. Dan saya penasaran juga. Beberapa waktu yang lalu saya di Jakarta, saya membaca di medsos. Seorang Mendagri, Jenderal Tito, ya, memuji sekali, mengaspirasi daripada apa yang dibuat Pak Gub tentang laboratorium. Saya nggak ngerti, laboratorium itu apa sih, Bu Kadis? Oke, pada saat Pak Tito hadir ya Pak ya Iya. ke Kalimantan Barat khususnya mengunjungi kantor gubernur. Ini kan gedung baru ya, gedung baru yang fasilitasnya salah satunya ada laboratorium daerah. Nah, laboratorium daerah ini memang ide cemerlang beliau Pak, Bapak Gubernur, di mana nanti di dalam lab ini ada terkait dengan proses tata kelola pemerintahan. Nah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian outputnya atau hasilnya seperti apa, penghargaan-penghargaan yang sudah didapat oleh pemerintah provinsi, kemudian banyak hal lagi terkait tata kelola pemerintahan, baik itu yang sifatnya elektronik ya Pak ya, juga ditayangkan atau akan ditampilkan di lab ini sehingga itu menjadi salah satu media pembelajaran untuk masyarakat dan siswa serta mahasiswa. Amin, amin, amin. Nah, amin, amin. jadi agar masyarakat tahu, oh ini proses birokrasi, ini proses tata kelola pemerintahan, sehingga masyarakat juga bisa melihat keberhasilan pemerintah provinsi, melihat prosesnya, kemudian juga mungkin bisa memberikan masukan juga kepada pemerintah provinsi seperti itu Pak. Jadi ini memang satu-satunya Pak di Kalimantan Barat. Jadi Dan menurut bukan, saya potong Bu, di Indonesia ya Pak ya. se-Indonesia. Nah, Pak Tito menjelaskan Indonesia. satu-satunya 34 provinsi hanya Kalbar yang membuat punya. laboratorium ini. lab Oh, daerah. lab daerah. Oh, begitu. Tata kelola pemerintahan lah intinya ya. Dan di Ibu situ. sebagai Kadis bertanggung jawab untuk yang seperti yang beliau sambutan waktu peresmian, ya, untuk dijadikan sebangsa bimbel ya, Iya, Pak. anak-anak SMA yang mau ujian, Betul. mahasiswa-mahasiswa, bukan hanya Pontianak, Kalimantan Kalimantan Barat. Iya. Dan saya masih ingat sambutan beliau seperti itu. Dan saya beberapa waktu yang lalu Bu ya, sempat ini di taman kota di samping Pendopo, saya banyak ketemu anak-anak SMA serombongan diperintahkan gurunya untuk melihat daripada taman kota itu, ya, terutama hasil hutan Kalbar. Iya, di Nah, kan galeri itu ya di Pak ya. galeri. Iya. Nah, artinya kan bagus. Nah, ini tugas Ibu nanti tuh untuk menjelaskan kepada anak-anak SMA atau mahasiswa
bahwa bukan hanya di kota-kota dan di laboratorium ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan anak-anak Pak, kita. betul. Ya kan? Jadi sejalan dengan saya bilang tadi bahwa kita bangga dengan Kalbar sekarang bahwa kita tidak kalah dengan daerah lain. Kalau selama ini kan kita takut bersaing dengan di Jawa lah ya. Karena untuk masuk perguruan, untuk masuk akademi itu ya kita udah takut duluan. Sekarang justru kita lebih bangga. Iya Pak. Ya, ini tidak terlepas daripada peranan Bu Kadis Alhamdulillah. ini. Ya, jadi nggak salah saya bilang udangnya bengkok kalau kena pancing beliau, udangnya bisa lurus, ya kan? Saking senangnya udang aja senang. Bagaimana itu bisa begitu? Dan memang benar Ibu nih hobinya mancingnya. Benar Pak, hobinya Alhamdulillah. mancing. Jadi, sebenarnya ada positifnya juga Pak. Jadi, kalau mancing itu kan lewatnya jalur air ya Pak ya. Kan nggak ada, paling hanya terbatas jalur darat, kita berhenti situ baru masuk jalur air. Nah, beberapa titik itu Pak yang tidak bisa sampai kendaraan darat itu kita bisa sampai Pak. Jadi ke pedalaman itu kita bisa lihat kondisi sekolah-sekolah, bukan hanya jenjang SMA SMK ya Pak ya. Jenjang SD, SMP juga saya juga lihat itu Pak. Walaupun itu kewenangannya kabupaten kota ya Pak ya. Tetapi kan dalam lingkup provinsi kita wajib tahu juga kondisinya. Jadi daerah-daerah terpencil kita bisa masuk Pak kalau lewat jalur air ini. Lebih mudah bagi saya untuk mengunjungi. Karena terbatas kalau pakai mobil kan stopnya situ, nanti naik kendaraan motor lagi baru sambung lagi pakai jalur air. Jadi, ya Allah, alhamdulillah. Nah, itu. Sebenarnya ibu kita ini bisa jadikan contoh. Sekarang kan lagi rame nih, ibu-ibu pejabat yang mejeng-mejeng, yang lagi mamer-mamer. Sebenarnya ya kita nggak nyalakan ibu-ibunya, yang salah ya para suami-suaminya. Kalau saya sih gampang aja, kalau istri saya yang macam-macam ya tegur aja, kan nggak susah tuh. Daripada membuat masalah kan, sekarang lagi rame. Ya ngapain pula? Ya kan, duitnya dari mana? Beli tas berpuluh-puluh juta, tapi dipejeng di medsos. Jangan salah, medsos sekarang sudah mendunia. Detik ini kita melakukan ini, ya, sudah bisa nyampe di Mekah, di Amerika, di Jerman. Jadi positif sekali ya Ibu Kadis kita ini ya. Hobinya mancing udang. Ya, tapi kalau saya lihat di foto, dia tuh bukan hanya mancing, dia menikmati hidup, dia ngopi. Bayangkan, saya pikir ini Ibu Kadis atau bukan nih. Sebenarnya kalau dekat saya mau nyusul waktu itu, saya pengen buktikan. Ternyata jauh dia mancing tuh. Di Teluk Pekedai situ nah. Batu Ampar Pak. Batu Ampar, nah coba lah itu. Bayangkan ya, seorang perempuan ya kan, ya nginep di air hanya melampiaskan hobinya mancing. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain bisa seperti ini. Asal tahan ya Pak, naik kapalnya itu dari jam 8 malam sampai Batu Ampar itu sekitar jam 1 atau jam 2 subuh. Ya Allah. Naik kapal. Yang murah Pak, yang murah saja. Bu, jangan lihat murah mahalnya Bu, pemanfaatannya. Betul, kita bisa Pak. memberikan edukasi atau pembelajaran kepada anak-anak kita. Jadi jangan pula mejeng-mejeng macam itu. Suaminya capek-capek kerja, dia beli barang berpuluh-puluh juta, tapi buat masalah. Pak Mahfud, tolong dengar nih Ibu ini nih. Boleh Ibu ini dijadikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya kan? Amin. Sambil Pak, kita tuh turun ke tempat desa-desa itu Pak, kami sambil bersama komunitas biasanya Pak. Itu kita sambil bawa bantuan sembako. Amin. Kemudian sepatu dan tas sekolah. Amin. Nah, Ya jadi Allah. kalau turun ke kampung-kampung, kalau kita lihat anak-anak pagi-pagi itu memang kita tunggu Pak. Tunggu ada yang lewat, itu sepatunya udah tenganga gitu Pak. Nah, itu langsung kita kasih. Nah, itu kita bawanya banyak Pak. Ya Allah. Kita bawa banyak. Biasa 50 sampai 100 pieces yang kita bawa. Benar nih, Makanya masyarakat. mesti pakai kapal. Nah, karena bawa barang itu banyak, bawa beras, bawa sepatu, bawa tas, bawa sarung, Iya. bawa telur. Nah, itu sekalian Maaf, Bu, ya, turun, Pak. saya harus ulangi. Ah. Karena saya tahu persis Ibu dari staf biasa di kota dulu itu sudah melakukan hal-hal seperti ini. Iya, Yang betul. Ibu ke kampung-kampung Betul, itu. Pak, betul. Itu memang panggilan dari keinginan sendiri atau ada yang dorong? Keinginan sendiri, Pak. Jadi Alhamdulillah.
dari kecil itu saya sudah dididik orang tua sama datuk saya itu Pak keliling kampung. Oh. Waktu itu di Landa itu karena datuk saya itu juga ustadz Pak. Oh, amin, Nah, amin, amin, jadi amin, kalau amin. habis pulang kerja pakai sampan itu bawa beras, kemudian ngajar ngaji dan ngajar baca Pak, masuk ke dalam-dalam kampung-kampung di Amin, Landa ya itu. Allah. Nah itu saya selalu dibawa tuh Pak, pulangnya malam. Nah pulang ngajar itu malam, jadi terbawa tuh Pak sampai sekarang. Jadi udah terbiasa naik sampan, naik kapal, sekalian tuh Pak bawa sembako, bawa sepatu, bawa tas. Memang udah lama, Bapak udah Iya, tahu iya. saya itu Iya, dari iya, saya di iya. kota udah Iya, saya tahu. turun. Karena setiap pagi kan pasti saya panggil. Iya. Kemana Ibu Rita? Belum datang Pak, mungkin dia habis Bapak. mancing. Karena kebiasaan saya dulu tuh, staf-staf yang potensial itu suka saya ajak diskusi. Iya, diarahkan. Diarahkan. Ya marah sih marah, tapi marahnya positif. Ya kan, ternyata mereka-mereka ini ya, inilah menjadi andalan ya untuk pemerintahan. Ya, oke Bu, kita lanjut ke dalam, ke bawah. Oke. Assalamualaikum. Alhamdulillah kami memasuki ruangan laboratorium yang dipuji-puji oleh Pak Mindagri ini. Dan kami melihat ya kursinya ini ya posisinya tidak terbentang, ngumpul di belakang. Begitu diatur sekarang terbentang. Bentuknya seperti ini. Kami akan duduk bersama-sama dengan Ibu Kadis. Ya. Oke Bu Kadis, kita duduk nyantai. Oke, alhamdulillah. Ini kursi Kode. ya luar biasa. Ruangan laboratorium yang dipuji sangat oleh Pak Mindagri, Pak Jenderal Tito. Ya, memang kalau saya lihat ya benar sih untuk sekalbar, bukan karena hanya Kalbar, Iya. se-Indonesia benar apa yang disampaikan Pak Tito, mungkin satu-satunya yang laboratorium Pemerintah pemerintahan daerah, ya, iya. pemerintahan daerah. Nah ini sesuai dengan apa namanya yang disampaikan Ibu Kadis tadi, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk Pemda dan masyarakat, terutama anak-anak didik kita, Iya. ya, untuk bimbel dari SMA. Dan saya terkesan sekali, anak-anak SMA itu kemarin ketemu saya di hutan kota itu, mereka menurut apa yang diperintahkan oleh gurunya, ya kan, berombongan, ada dari Kuburaya, ada dari Ketapang, ada dari Landa, dari Sanggau, ya. Tapi karena mungkin karena hutan kota itu galerinya belum begitu sempurna, ya ini tinggal nanti penanggung jawabnya disempurnakan sehingga bisa kerjasama dengan Ibu Kadis, ya. Kira-kira gimana Bu Kadis ya, melihat situasi ruangan seperti ini? Alhamdulillah ini kan luar biasa ya Pak ya, sebagai media pembelajaran sebenarnya untuk masyarakat, siswa dan mahasiswa. Kalau dari segi pendidikan ini sejalan Pak dengan arahan pemerintah pusat bahwa di kurikulum Merdeka itu harus ada yang namanya P5. Apa P5 itu? Yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek-proyek ini salah satunya adalah anak-anak itu siswa tidak hanya belajar teori saja, tapi kita juga perbanyak praktek, perbanyak proyek-proyek, sehingga anak-anak ini tahu bagaimana implementasi. Betul. Nah, implementasi dari teori yang sudah diberikan oleh guru. Jadi macam-macam Pak. Bisa terkait dengan budaya, bisa terkait dengan pemerintahan, bisa terkait dengan kesenian dan lain-lain. Sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adanya lab pemerintah daerah ini yang tentunya mengusung tentang tata kelola pemerintahan agar diketahui oleh masyarakat luas, ini sejalan Pak dengan arahan pemerintah pusat khususnya untuk anak-anak kami di jenjang SMA maupun SMK. Nah itu. Dan ini luar biasa nih Pak, ya kita lihat ya Bapak Ibu. Ini saya lihat mungkin studio fasilitasnya bioskop ya. kalah kali ya, hebat ya pemikiran Pak
Pak Gubernur ya. Ya, fasilitasnya. Jadi bisa masuk ratusan orang di sini. Ada layar, kemudian nanti ada dokumentasi ya Pak, dokumentasi terkait dengan proses pemerintahan yang terjadi di Kalimantan Barat, mulai dari perencanaan sampai dengan hasil akhirnya. Amin, amin, amin ya Allah. Nah, Ya, tentunya ada kompilasi ya Pak, kompilasi dari banyak perangkat daerah nanti yang menghadirkan dokumentasi dan pembelajaran lah untuk masyarakat dan siswa. Oke, ya saya sebagai masyarakat ya, sekarang kan udah menjadi masyarakat biasa ya, Ibu harus selalu menunjukkan keseriusan Insya Allah. untuk membangun SDM khususnya dan Kalbar pada umumnya, sehingga kita tidak perlu lagi mempermasalahkan ini itu. Yang penting niat kita bagaimana Kalbar ini, apalagi nanti ibu kota negara itu akan ada di Kalimantan, sehingga harus kita siap. Ya. Harus kita lebih siap. Nah, tadi saya secara nggak langsung kok bisa ketemu dengan ibu-ibu senam tadi. Nah, ini kan nyambung jadinya. Ya, ibu-ibu senam tadi juga bagaimana antusiasnya mereka, padahal mereka udah pada purna tugas, udah ada pensiunan, ya kan, ada keluh kesahnya, ada curhatnya, tapi semuanya positif. Jadi ini ya pemerintah pusat khususnya Pak Mahfud nggak usah repot-repot lah, belajar ke Kalbar aja lah. Kalau untuk membina ibu-ibu atau emak-emak tuh, apalagi bini pejabat, gampang Mbak. Ya, oke, demikianlah ya hasil wawancara saya dengan Ibu Kadis, Ibu Rita. Ya, tadi juga sudah ketemu dengan ibu-ibu yang senam ngegelis, mereka yang tua-tua aja semangat, apalagi kita yang muda-muda seperti Ibu Rita ini. Kasih, Ya, Pak. sangat memotivasi kepada ibu-ibu pejabat yang lain. Ya, mudah-mudahan masyarakat mendengar apa yang kami sampaikan tadi, dan kalau ada kesulitan tentang pendidikan, tentang izin segala, silakanlah hubungi kepada orang yang tepat dan orang yang benar. Jangan sampai seperti yang kejadian yang kawan-kawan pengusaha dari luar Kalbar tadi. Nah, Ibu Rita sudah membuktikan nggak sampai 1 bulan izin sudah keluar. Ya, silakanlah Ibu Rita untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kami diskusikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Akip dan terima kasih untuk masyarakat Kalimantan Barat. Oke, makasih. Sip, aman.